Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Mail Channel. Bagi penggemar film atau drama horor yang dibalut dengan mistik, mari merapat. Sebab kali ini kita akan menceritakan sebuah film horor Turki yang berjudul Si Jin 2. Tapi sebelum itu, kami selalu menghimbau untuk tidak menonton video ini sendirian. Dan jangan lupa tutup pintu dan tutup jendela. Jika sudah, siapkan camilan dan silahkan duduk yang manis ya. Karena kita akan memulai petualangan horor yang membuat bulu kuduk berdiri. Film dibuka dengan adegan seorang pria sedang mengambil wudhu. Selesai berwudu, pria itu mengambil mangkok lalu menuangkan air keras ke dalam mangkok. Ia kemudian membawa mangkok berisi air keras itu ke dalam rumah. Tak lama dari itu terdengar suara menjerit kesakitan seorang wanita. Pria itu keluar dari dalam rumah dengan mangkok yang sudah kosong. Dia kemudian menuang kembali sisa air keras ke dalam mangkok itu. Tiba-tiba tanpa ragu dia mengangkat mangkok berisi air keras itu lalu meminumnya. Tentu saja itu membuat kulit dan dagunya langsung meleleh. Hingga akhirnya pria itu pun tersedak sekarat dengan wajah menahan sakit yang amat sangat. Sekian puluh tahun kemudian, Hijran menghampiri putranya yang bernama Birol yang menangis histeris di atas kursi bayinya di dapur. Wanita itu memiliki suami bernama Adnan yang bekerja di sebuah hotel. Hijran mencoba menenangkan Birol, namun belum berhasil. Justru anak itu selalu membuang mainannya. Oleh sebab itulah, ia membawa Birol ke kamar, lalu mendudukkan Birol di karpet dan memberinya mainan yang banyak. Tak lama dari itu, Adnan menelpon istrinya dan memintanya untuk tidak meninggalkan anaknya sendirian. Tapi sebelum ke kamar, Hijran mempersiapkan teh untuk suaminya. Tiba-tiba aktivitas supranatural terjadi. Sebuah lemari yang besar bergerak-gerak dan bergoyang hingga akhirnya menimpa Birol. Melihat itu tentu saja Hijran panik. Ia pun berteriak histeris dan mencoba mengangkat lemari namun tidak berhasil. 3 bulan kemudian, Hijran mengunjungi makam Birol dengan ditemani seorang hafiz. Kehidupan rumah tangga Adnan dan Hijran menjadi kelabu sejak kematian Birol. Adnan menyalahkan istrinya. Jika ia tidak teledor, kejadian ini tidak pernah terjadi. Hijran hanya bisa menangis, menerima jika dirinya disalahkan. Di waktu yang sama, di luar melintas 2 sosok berjubah hitam dengan wajah mengerikan. Sementara itu, di hotel Adnan sangat sedih, ia merindukan Birol. Ia menghidupkan handphonenya untuk melihat video agar bisa mendengar suara dan tawa lucu putranya itu. Di rumah, Hijran kaget melihat Adnan pulang dan bersikap ramah kepadanya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Adnan menyuruh Hijran membukanya. Begitu pintu dibuka, ternyata suaminya pulang. Itu membuat Hijran tertegun antara kaget dan tidak percaya. Esok harinya, Hijran segera memberitahu Ainur tentang apa yang telah dialaminya. Ainur menawarkan untuk membawa Hijran ke guru spiritual, namun dia justru marah-marah. Di sebuah rumah, 2 orang wanita setengah tua sedang melaksanakan sholat, namun tidak seirama. Sementara itu, di perjalanan, Hijran diganggu oleh 2 sosok wanita berkerudung memakai kebaya hitam. Malam itu, Hijran tertidur lelap di atas tempat tidurnya. Tiba-tiba terdengar suara erangan kesakitan seorang wanita yang sedang melahirkan. Adnan masuk ke dalam kamar Hijran dan menghidupkan lampu. Namun karena tidak terjadi apa-apa, ia pun pergi dengan kesal. Ibu Hijran bernama Nekmiye. Ia tinggal bersama ibu mertuanya yang juga neneknya Hijran. Hari itu selesai mencuci, Hijran menggantung baju Birol di jemuran. Tampak sekali raut wajah kesedihan di sana. Apalagi semenjak kematian putranya itu, sang suami tidak memperdulikannya lagi. Hijran tidak bisa menahan air matanya saat mengunjungi makam Birol. Tapi ia kembali diganggu 2 sosok wanita berkebaya hitam dengan kepala miring dan wajah perot. Setelah itu, kejadian-kejadian ganjil menghinggapi Hijran. Dari pakaian-pakaian Birol yang tidak ada di jemuran,
hingga kotak pakaian tiba-tiba tergenang air dan muncul sesosok boneka dengan kondisi mengerikan. Hijran pun berlari keluar rumah, namun di sana ia mendapati baju-baju Birol yang masih menggantung di jemuran. Keesokan harinya ia pun akhirnya setuju diajak Ainur ke tempat guru spiritual. Dalam kamar ada seorang bocah berpakaian putih, juga rambut dan wajahnya putih, duduk di sudut ruangan. Sang ustadz menyuruh Hijran menulis namanya 3 kali. Setelah itu ia menusuk jari Hijran hingga keluar darah. Kertas yang sudah ditulisi nama dimasukkan ke dalam gelas lalu dituangkan air. Dan air itu pun kemudian diminumkan ke si bocah putih. Sang ustadz kemudian memberikan nasihat. Allah menciptakan setan agar kita bisa melihat kebaikan dan itu adalah ujian. Di antara doa-doa sang ustadz, si bocah putih bangkit dan duduk di depan mereka menghadap nampan berisi air. Semua menatap air karena di situ memperlihatkan sebuah adegan. Ada wanita yang sedang melahirkan, lalu pria terbakar, boneka yang diberi mantra, dan makam Birol. Sang ustadz tiba-tiba bertanya bagaimana hubungan antara dirinya dengan bibinya. Hijran pun menjawab, satu bibi dari pihak ibu ia sudah meninggal, sedangkan satu bibi dari pihak bapak sudah tidak berhubungan lagi. Hijran juga memberitahu jika ayahnya mati bunuh diri saat dirinya masih kecil. Dengan berat hati, sang ustadz juga memberitahu jika Hijran berada di bawah pengaruh sihir. Mereka menyebutnya sihir 41 jahitan, susah untuk dipatahkan dan dihancurkan. Hari itu Hijran bangkit dari tempat duduknya. Saat menoleh dia melihat ibunya dengan wajah mengerikan sedang menjahit lidah neneknya. Malam itu juga Hijran pergi ke rumah ibunya untuk memastikan keadaan ibu dan neneknya. Sebelumnya sang ustadz memberitahu Hijran jika kemungkinan yang melakukan sihir adalah bibinya. Saat bertanya mengenai bibi Zehra, ibu Hijran justru menangis. Ia menceritakan masa lalu saat pamannya kalah judi lalu membantai istri dan anak-anaknya. Ibu Hijran mengatakan kalau dirinya menangisi hal ini selama 25 tahun. Sebuah bayangan melintas di benaknya. Ia terlihat tambah tertekan. Adnan tidak mengangkat telepon dari istrinya. Sementara ibu Hijran bersiap untuk tidur, dari kamar sebelah dia mendengar suara Hijran sedang mengadu pada nenek tentang kesedihannya setelah ditinggal mati Birol. Mendengar keluhan anaknya seperti itu, ia pun ikut menangis. Tengah malam, ibu Hijran terbangun dari tidurnya. Dia mendengar suara-suara aneh dari bantal yang ditidurinya. Dia pun kaget melihat bantal yang ditidurinya berlubang. Dari lubang itu mengalir darah dan belatung serta benda-benda mengerikan. Di waktu yang sama di belakang ibu Hijran muncul perempuan-perempuan berbaju hitam. Saat sedang bekerja, Adnan dititipi putra temannya. Sementara Hijran pergi untuk mencari informasi mengenai bibinya. Adnan sangat menyukai putra temannya hingga ia lepas kontrol menciumi dan memeluknya. Hingga akhirnya anak itu pun menangis histeris. Beruntung ayahnya segera datang untuk mengambilnya kembali. Hijran menemui kepala desa untuk bertanya-tanya mengenai bibi Zehra. Sementara Adnan yang pikirannya kacau meninggalkan tempat kerjanya tanpa meminta izin. Ternyata ia kembali ke rumah dan membuka bingkisan yang berisi senjata. Setelah itu ia pun berjalan menuju makam Birol. Di sana ia tampak sedih dan menangis, merasakan kerinduan yang mendalam terhadap putranya itu. Tiba-tiba saja ia merasa putus asa, lalu mengeluarkan pistol yang tadi diambilnya di rumah. Pistol itu sudah ia arahkan ke kepala, namun ia merasa ragu-ragu. Sekejap saja pikirannya berubah, ia lalu mengarahkan pistol itu ke mulutnya lalu meletuskan tembakan. Seketika ia tewas, namun Hijran istrinya tidak mengetahuinya. Sampai di sebuah desa, Hijran bertemu dengan seorang wanita yang mengetahui tempat di mana bibinya tinggal. Wanita itu pun menunjukkan tempat itu, meski sebelumnya ia melarang Hijran pergi ke tempat yang berhantu itu. Setiba di rumah bibinya itu, Hijran ragu-ragu untuk masuk ke dalam rumah sebab sangat mengerikan. Tapi apa daya, keinginannya untuk mengetahui tentang sang bibi memaksanya untuk masuk. Di dalam aktivitas supranatural sangat kental.
Banyak benda berjatuhan sendiri hingga suara-suara yang sangat aneh. Hijran pun masuk ke dalam sebuah kamar di mana terdengar suara putranya. Di sana ia menemukan boneka usang yang menarik perhatiannya. Tak lama dari itu roh-roh jahat mengganggunya. Hijran berlari keluar. Boneka usang yang ditemukan Hijran tadi disimpannya di dalam tas. Di rumah ibunya memberikan 2 kotak kecil yang berisi foto-foto kenangan paman dan bibinya. Saat itu juga ia pun memeriksanya. Saat malam tiba, Hijran bermimpi mengenai rumah tua itu. Tampak wajah-wajah seram orang-orang di sekitarnya. Dari Adnan suaminya, Birol, bahkan paman dan bibinya. Ia juga ditampakkan ritual-ritual aneh yang terjadi di sana. Ini merupakan sebuah petunjuk jika apa yang dialami Hijran selama ini adalah hal yang tidak logis. Sehingga ia bisa berkesimpulan jika semua saling berkaitan satu dengan yang lain. Malam itu giliran ibu Hijran yang mendapat gangguan dari roh jahat. Suara aneh muncul dari dalam lemari, ia segera memeriksanya. Awalnya tidak ada sesuatu yang aneh di sana. Hingga akhirnya kedua kalinya ibu Hijran terkejut. Sosok Bibi Zehra meminta bayinya dikembalikan. Tak lama dari itu Hijran masuk ke dalam kamar untuk menenangkan ibunya. Keesokan harinya Hijran berpamitan untuk mencari suaminya. Namun anehnya teman satu pekerjaan Adnan juga tidak mengetahuinya. Hijran memutuskan untuk pulang, namun ia mendapati kamarnya berubah menjadi kuburan Birol. Di situ makam putranya itu dijaga oleh sosok-sosok misterius. Hijran ketakutan dan tidak mengerti kenapa ada Bibi Zehra memegang janin. Hijran memberikan boneka usang yang ditemukannya kepada sang ustadz. Di dalamnya ternyata ditemukan mantra-mantra sihir 41 jahitan. Sihir ini ternyata terhubung dengan jin yang sangat ganas, dan jika tidak dipatahkan akan terus turun-temurun. Hijran menangis mengetahui kematian Birol berhubungan dengan sihir ini. Di waktu yang sama, jin di rumah tua mengamuk. Di rumah, ibu Hijran beraktivitas seperti biasa merawat ibunya. Namun tiba-tiba matanya terbelalak. Tulang-tulang di dalam tubuhnya patah satu persatu hingga membuatnya tewas. Sang nenek yang ketakutan pun keluar kamar dengan memegang tasbih dan berzikir. Hijran sangat kaget mendapati neneknya berbicara tidak semestinya. Ia menceritakan awal mula keluarganya melakukan ritual sihir 41 jahitan. Ramazan dan Zehra memiliki 2 putri dan mereka menginginkan 1 bayi laki-laki. Mereka meyakini dengan ritual ini maka keinginan mereka akan terwujud. Namun pada akhirnya justru ritual ini yang membawa keluarga mereka kepada malapetaka. Ramazan dikuasai jin hingga tidak bisa mengendalikan dirinya. Tanpa sadar ia menuruti bisikan, yaitu menyembelih 2 putrinya. Babacığım, ne oynayacağız? Baru setelah melihat istrinya melakukan sholat, ia pun sadar telah melakukan kesalahan besar. Untuk menebus kesalahannya itu, ia segera mengambil jerigen yang berisi minyak tanah lalu menyiramkan ke tubuhnya. Saat korek ia nyalakan, saat itu juga tubuhnya terbakar hingga membuatnya tersungkur. Ternyata ada rahasia besar yang diungkap sang nenek kepada Hijran, bahwa Zehra adalah ibu kandungnya. Saat itu Zehra melahirkan bayi perempuan prematur, yaitu dirinya. Nekmiye yang ia anggap ibunya justru telah membunuh Zehra. Ia merasa iri karena belum juga dikaruniai keturunan. Mendengar kenyataan itu membuat Hijran sangat marah dan kesal. Karena selama ini ternyata ia hidup bersama 2 orang pembunuh, yaitu nenek dan bibinya. Hijran segera mencari Nekmiye untuk balas dendam, namun sayang ia sudah mati mengenaskan. Flashback sihir 41 jahitan ternyata turun-temurun dari kakek nenek mereka. Kakek Hijran bunuh diri dengan meminum air keras. Saat pulang ke rumah, Hijran mendapati suaminya menunggu di meja makan. Ia pun tertegun sekaligus terkejut karena yang tinggal di rumah itu ternyata adalah seluruh keluarganya termasuk Birol.
Ternyata Hijran hidup 2 bulan bersama hantu-hantu itu, sebelum akhirnya sang ustadz berhasil mematahkan sihir jahat itu. Begitulah akhir dari cerita film ini. Untuk mengetahui kisah-kisah yang lain, jangan lupa pantengin terus Smile Channel ya. Terima kasih.